Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Reminiscence. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua teori tentang Allah yang sangat sumbang atau error atau menyesatkan, yang menolak eksistensi Allah atau menolak Allah terus aktif, menolak Allah terus bergiat. Pertama disebut deisme, yang kedua disebut teotanalogisme. Deisme adalah paham yang menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan Allah meninggalkannya segera setelah ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Tuhan atau Allah absen sejak sahabat pertama. Ia menciptakan tetapi bukan pemelihara. Jadi menurut deisme, saat ini Allah tidak lagi bergiat atau aktif untuk memelihara ciptaannya, termasuk manusia, karena Allah hanya menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, kemudian meninggalkannya begitu rupa atau meninggalkannya begitu saja. Apapun yang terjadi di alam semesta atau dunia, mekanismenya diatur oleh dunia itu sendiri. Jadi selain paham deisme yang menolak Allah terus aktif, Allah atau Allah terus bergiat, yang kedua adalah teotanatologisme atau paham teotanatologi atau Allah sudah mati. Istilah teotanatologi sebuah gabungan yang terdiri dari tiga kata Yunani. Theos yaitu artinya Allah, Thanatos artinya mati, Logia artinya kata. Nah, paham Allah mati dikembangkan oleh filsuf sekaligus penyair Jerman bernama Friedrich Nietzsche, yang sangat dikenal melalui pernyataannya Allah sudah mati pada abad ke-19. Nietzsche yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan teori evolusi menulis Allah sudah mati. Tujuannya adalah mengembangkan filsafat Allah telah mati, karena Nietzsche yakin bahwa ide keberadaan Allah sudah tidak lagi diperlukan, bahwa Allah tidak penting karena manusia sedang mengembangkan moralitas pribadi yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Kepercayaan bahwa Allah telah mati dan agama tidak penting secara alami akan berkesinambungan pada ide-ide berikut. Pertama, jika Allah sudah mati, maka tidak ada moralitas absolut
dan umat manusia tidak perlu menyelaraskan diri dengan tolak ukur universal. Kedua, jika Allah sudah mati, tidak ada tujuan atau urutan logis dalam kehidupan. Ketiga, jika Allah sudah mati, rancangan yang diamati dan diajukan dalam alam semesta hanyalah rekayasa manusia yang sedang mencari makna dalam kehidupan. Keempat, jika Allah sudah mati, manusia mempunyai kehendak bebas untuk menciptakan nilai-nilai secara pribadi. Kelima, jika Allah sudah mati, maka dunia nyata sebagai kontras dengan surga atau neraka merupakan satu-satunya kepentingan manusia. Ide bahwa Allah sudah mati pada dasarnya adalah penolakan terhadap otoritas Allah atau eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tetap sangat meyakini bahwa Allah tetap eksis atau Allah tetap berotoritas atas hidup orang percaya. Artinya karya atau pekerjaan Allah masih berlangsung, masih eksis. Istilah populernya adalah God's work in progress. Tuhan terus-menerus atau sedang berlangsung bekerja. God's work in progress, Tuhan terus-menerus atau sedang berlangsung bekerja, bisa dilihat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Khotbah ini merupakan khotbah yang dibagi dalam 3 sesi, dan ini merupakan sesi yang pertama. God's work in progress for us. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8 secara khusus menjelaskan atau menyatakan dalam naskah Yunani, tegar kariti este sesos menoi dia piste os kai tauto o ek gumon teu to doron. Diartikan oleh Lembaga Kitab Indonesia, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. God's work in progress for us terdiri dari 2 bagian. God's work in progress for us di bagian pertama menggunakan ayat Efesus 2 ayat 8, memberi penekanan pada salvation adalah pemberian Allah. Jadi God's work in progress for us pada ayat yang ke-8 di sesi pertama, bagian pertama ini menekankan tentang salvation atau keselamatan adalah pemberian Allah. Saya ulangi, Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Menarik sekali. Istilah diselamatkan atau sesomenoi dalam naskah Yunani itu merupakan verb participle perfect passive nominative masculine plural dari akar kata soso, artinya to save.
to rescue from danger or destruction. Bisa diartikan sebagai menyelamatkan atau menyelamatkan dari bahaya atau kehancuran. Bisa juga diartikan sebagai tetap aman dan sehat. Perlu diperhatikan dalam istilah soses menoi ini, case-nya adalah nominatif. Jadi istilah sesos menoi ingin menekankan pokok, nominatif itu pokok atau subjek, merupakan hal yang utama yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 itu adalah diselamatkan. Nah, keselamatan diperoleh dari kasih karunia Allah. Kasih karunia diterima melalui iman. Jadi kasih karunia dan iman merupakan satu paket untuk keselamatan. Iman tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan tentang ketuhanan Kristus, namun juga tindakan untuk mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman menurut Perjanjian Baru mencakup 4 hal. Pertama, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib, bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Selanjutnya juga diperkuat di dalam Roma 1 ayat 4 dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Roma 1 ayat 4 berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kepastian keselamatan di dalam Kristus menjadikan kita menyerahkan seluruh kehendak dan pengabdian diri secara mutlak kepada Yesus Kristus. Yang kedua, iman meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam. Dijelaskan dalam Kisah Rasul 17 ayat 30, 2 Korintus 7 ayat 10. Dan berbalik kepada Allah melalui Kristus. Jadi iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa pertobatan. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 38 dan Matius 3 ayat yang kedua. Ketiga, iman termasuk ketaatan kepada Kristus Yesus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhami oleh iman, rasa syukur kepada Allah karena karya dan pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan di dalam Kristus menyebabkan setiap orang percaya mengasihi Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Ku yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ketaatan bersumber dari iman, oleh karena itu iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Roma 16 ayat 26. Iman yang menyelamatkan tanpa penyerahan diri kepada pengudusan tidaklah sah dan tidak mungkin. Yang keempat, iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan. Iman menjadi tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus, sebagaimana dinyatakan di dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keputusan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tindakan yang diambil suatu saat, namun sikap hidup sebagai orang beriman berkesinambungan yang harus bertumbuh berakar di dalam Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Iman kepada Kristus membawa kita ke dalam satu hubungan yang baru dengan Allah dan membebaskan kita dari murkanya. Melalui hubungan dengan Kristus, maka setiap orang percaya mati di dalam dosa dan didiami oleh Roh Kudus. Saya percaya renungan ini akan dipahami dan membuat kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.